Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sama. Kali ini saya akan kembali membahas tentang pemberontakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Oke, pada waktu itu, pada masa pemberontakan DITI, masyarakat menyebutnya dengan nama gerombolan ya, karena tersegan-segan mereka merampas harta masyarakat ya dengan cara paksa. Tidak hanya dari Garut, kejadian itu di Garut, Tasikmalaya, tetapi bahkan di Kabupaten Sumedang ya, yang berbatasan dengan Kabupaten Garut, letaknya di Desa Cibugal ya, tidak jauh dari Selawi, Kabupaten Garut. Di mana sepak terjang DITI di Desa Cibugal, Kabupaten Sumedang. Simak saja video ini sampai selesai karena banyak hal-hal yang perlu diketahui tentang sepak terjangnya Darul Islam Tentara Islam Indonesia pada waktu itu. Oke, marilah kita simak video ini sampai selesai. Sebagai salah satu daerah yang sempat dijadikan markas atau persembunyian gerombolan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII, di Jawa Barat, wilayah Desa Cibugal, Kecamatan Cibugal, Kabupaten Sumedang, tentu memiliki banyak cerita kelam. Berbagai penderitaan dialami masyarakat Desa Cibugal pada masa pemberontakan gerombolan DITII tersebut. Selain sering menjadi korban penjarahan, banyak juga penduduk yang meninggal hingga dibakar rumahnya, gara-gara dianggap berseberangan atau tidak sepaham dengan pemikiran gerombolan di bawah pimpinan Kartosuwiryo tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, gerakan separatisme di wilayah Jawa Barat ini terjadi setelah Indonesia merdeka, atau sekitar tahun 1945 sampai 1959, khusus di wilayah Desa Cibugal. Sejarah kelam kekejaman gerombolan DITII ini konon terjadi sekitar tahun 1959. Tekanan dari pemerintah Republik Indonesia terhadap gerakan separatisme DITII justru malah membuat gerombolan tersebut kian membabi buta menyengsarakan rakyat. Puncaknya di tahun 1959, sebanyak 120 warga meninggal dunia akibat kekejaman gerombolan DITII. Kekejaman Belanda hidung, sebutan warga terhadap gerombolan DITII, benar-benar sudah di luar batas. Tak ada lagi rasa empati, tak ada lagi jiwa kemanusiaan. Mereka dengan seenaknya membantai masyarakat secara kejam, tak terkecuali anak-anak dan wanita. Semua warga dibuat ketakutan oleh gerombolan DITII. Ratusan mayat semuanya dimakamkan di satu tempat, yaitu di Jurutilu, kata Wawan, salah seorang tokoh masyarakat Desa Cibugal. Kekejaman yang dilakukan gerombolan DITII pada tahun 1959 itu, kata Wawan, merupakan sejarah paling kelam yang dialami warga Cibugal. Korban meninggal akibat kekejaman gerombolan DI atau TII akhirnya dimakamkan secara massal di Jurutilu, persis di lokasi yang sekarang dijadikan bangunan Masjid Besar Asyuhada Cibugal. Jadi Masjid Besar Asyuhada Cibugal ini adalah salah satu bukti sejarah kekejaman DITII, kata mantan ketua PGRI Cibugal tersebut. Kenapa masjid ini dinamai Asyuhada? Sambung Wawan. Karena sebelum dijadikan bangunan masjid, lokasi ini dulunya merupakan kuburan massal korban pembantaian DITII. Ada lebih dari 120 nyawa yang meninggal dan dimakamkan di Jurutilu itu. Untuk mengenang para korban pembantai gerombolan DITII itu, maka warga pun sepakat menamai masjid besar ini dengan nama Asyuhada, yang artinya kaum muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang dalam membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran. Sebelum dibangun Masjid Besar Asyuhada, semua jenazah yang dimakamkan secara massal di sana tentu dipindahkan terlebih dahulu oleh masing-masing keluarganya. Jadi pas dibangun, sudah tidak ada makam lagi, ujarnya.
Itulah sepak terjang Darul Islam atau DITI di Desa Cibugel, Kabupaten Serang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi gambaran bagaimana pemberontakan DITI pada waktu itu. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.